Hari ini saya akan melakukan skill mandiri tentang pemeriksaan payudara mandiri sadari kepada pasien. Jadi untuk langkah pertama saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Dr. Salva yang bertugas di Klinik Warmadewa pada pagi hari ini. Jadi pada pagi hari ini saya akan melakukan pemeriksaan payudara kepada pasien. Apakah Ibu bersedia? Jika bersedia silahkan berbaring di bed sembari saya menyiapkan alat dan bahan, yakni kertas, catatan dan ballpoint, serta sarung tangan yang sudah memakai teknik cara tidak singgung. Baik, untuk yang pertama, jadi dalam posisi berdiri, silakan Ibu membuka baju dan kemudian duduk tegap menghadap ke cermin. Baik, untuk selanjutnya saya akan memperhatikan kedua payudara apakah simetris atau tidak. Baik, simetris. Apakah ada perubahan bentuk? Di sini tidak terdapat perubahan bentuk, perubahan warna, dan juga dari tekstur kulit. Baik, untuk selanjutnya saya akan memperhatikan dari puting susu, di mana tidak ada kerutan, tidak ada cairan atau discharge yang keluar dari puting susu, ataupun puting susu yang cenderung masuk ke dalam. Kemudian saya akan melihat apakah di sekitar puting susu ada pengelupasan kulit atau tidak. Baik, untuk selanjutnya bisa Ibu mengangkat kedua lengan sembari saya memperhatikan kedua payudara agar tetap simetris. Baik, setelah diperhatikan Bu, untuk kedua payudara terlihat simetris. Baik, untuk selanjutnya saya akan meminta Ibu untuk posisi membungkuk. Baik, sembari saya memperhatikan kedua posisi payudara di saat payudara itu menggantung. Jadi di sini untuk perubahan bentuk dan juga kontur dari payudara Ibu, terutama payudara bagian bawah, itu semuanya terlihat simetris. Kemudian dengan menggunakan 3 jari atau 4 jari tangan kanan, telusuri payudara bagian kiri. Gerakan jari secara menyeluruh sesuai dengan arah pemeriksaan dari atas ke bawah, dari lateral ke medial, dan berputar searah jarum jam. Baik, saya akan menekan perlahan ya Bu, apakah ada terasa nyeri? Jika tidak, saya akan melakukan untuk sebelah tangan kanan juga, yakni dengan menggunakan 3 atau 4 jari dari tangan kiri untuk menelusuri payudara bagian kanan. Dari arah atas sampai ke bawah, dari lateral ke medial, dan juga seputar arah jarum jam. Apakah ada terasa nyeri, Bu? Jika tidak ada, baik, kita akan melakukan posisi atau prosedur selanjutnya. Kemudian saya akan menekan dari puting payudara. Baik, tidak terlihat adanya cairan atau discharge yang keluar maupun darah. Kemudian dalam posisi terlentang. Baik, untuk posisi terlentang adalah posisi di mana Ibu akan berbaring terlebih dahulu. Kemudian dengan bantal yang terletak di bawah bahu kiri dan juga bahu kanan. Kemudian saya akan menelusuri payudara kiri Ibu dengan jari-jari tangan kanan saya secara menyeluruh. Saya juga akan melakukan hal yang sama dengan menggunakan tangan kiri kepada payudara tangan kanan. Baik, di sini saya sudah memperhatikan tanda-tanda bahwa tidak ada keluar cairan atau discharge maupun darah dari puting susu Ibu. Semuanya terlihat simetris dan juga tidak ada nyeri tekan. Baik Bu, untuk kegiatan pemeriksaannya sudah selesai. Jadi apakah ada hal yang ingin Ibu tanyakan? Jika tidak ada, silakan mengenakan pakaiannya kembali sembari saya membersihkan alat dan bahan dan juga kembali ke meja pemeriksaan. Terima kasih, Bu. Baik, selamat pagi. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan dari genitalia perempuan.
Jadi di sini sudah ada pasien. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Dr. Salva yang bertugas di Klinik Warmadewa pada pagi hari ini. Jadi pada pagi hari ini kita akan melakukan pemeriksaan genitalia perempuan, di mana saya akan memeriksa di seputar alat kelamin Ibu. Apakah Ibu bersedia? Jika bersedia, silakan berbaring dan juga membuka celana, serta saya meminta Ibu untuk kencing terlebih dahulu, agar bisa memudahkan pemeriksaan. Jadi di sini saya akan menyiapkan juga alat dan bahan serta sudah menggunakan sarung tangan tidak singgung dengan cara tidak singgung. Baik, untuk alat dan bahan di sini punya spekulum, kemudian ada kapas dan juga cucing, kemudian ada povidin iodin, kemudian ada gunting untuk menggunakan kapas, kemudian ada cairan saffron. Baik. Baik, untuk selanjutnya saya akan meminta Ibu berbaring terlebih dahulu, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan. Prosedur yang pertama adalah memeriksa genitalia eksterna, di mana saya akan memeriksa di bagian area luar di sekitar kelamin Ibu, terutama mengamati bentuk dan juga nyeri tekan yang ada. Di sini saya akan mengatur dulu pencahayaan sehingga memudahkan saya untuk memeriksa. Kemudian saya akan melakukan inspeksi dengan melihat sekitar organ genitalia eksterna. Kemudian saya akan melakukan palpasi di bagian area perut. Di bagian area perut dan memeriksa adakah nyeri tekan. Baik, jika tidak ada nyeri. Kemudian saya akan melihat adanya benjolan atau massa yang berada di perut dan sekitar suprapubik. Baik, di sini saya tidak melihat adanya benjolan dan juga massa. Kemudian saya akan melakukan inspeksi di bagian organ genitalia eksterna. Di sini saya akan melihat dari bentuk dan juga posisi serta struktur dari genitalia eksterna. Baik, setelah saya melihat semuanya normal, kemudian saya akan melakukan palpasi di sekitar area vulva dari arah belakang, dari arah depan ke belakang, kemudian dari atas ke bawah. Kemudian saya akan basahi kapas dengan menggunakan cairan saffron untuk mengusap di bagian area genitalia eksterna. Baik, ini sudah digunakan dengan cairan saffron. Kemudian saya akan mengusapi di sekitar area vulva. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan genitalia interna. Apakah Ibu bersedia? Jadi di sini saya akan memasukkan spekulum ke dalam area vagina Ibu secara vertikal untuk melihat kondisi di dalam vagina Ibu ya. Baik, di sini saya akan mengambil terlebih dahulu spekulum. Kemudian saya akan memasukkan spekulum secara perlahan ya. Baik, di sini saya akan melakukan inspeksikulo. Jadi saya akan memeriksa adanya lesi atau keputihan pada vagina. Baik, di sini tidak terlihat keputihan ataupun lesi. Kemudian saya akan melihat di bagian area serviks. Apakah ada sekret vagina yang mencurigakan? Baik, jika tidak, saya akan melakukan tindakan asepsis dan antiseptik dengan larutan povidon iodin pada sekitar daerah vagina atau sekitarnya. Kemudian saya akan mengeluarkan spekulum secara perlahan, kemudian diletakkan ke wadah dekontaminasi larutan klorin 0,5%. Baik, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan bimanual.
Jadi pemeriksaan bimanual ini saya akan membuka vulva dengan jari tangan kiri saya. Baik, di sini mula-mula jari tengah saya akan masukkan ke dalam introitus vagina. Kemudian jari telunjuk saya. Di sini saya akan merasakan permukaan uterus, apakah ada nyeri goyang pada porsio cervix. Kemudian saya akan memeriksa apakah ada benjolan berupa tumor di sekitar area cavum douglasi. Baik tidak ada, saya akan mengeluarkan kedua jari saya lagi dengan baik. Oke, baik Bu, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Silakan Ibu menggunakan celana lagi, sembari saya membersihkan alat dan bahan dan juga mencuci tangan. Silakan Ibu setelah memakai celana, silakan Ibu ke meja pemeriksaannya. Terima kasih. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Dr. Salva yang bertugas di Klinik Warmadewa pada pagi hari ini. Jadi hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik ginjal, saluran kemih dan juga kelenjar prostat. Apakah Bapak bersedia? Baik, silakan berbaring di bed dan juga membuka celana. Sementara saya menyiapkan alat dan bahan serta mencuci tangan dengan 7 langkah yang benar. Di sini alat dan bahan yang digunakan adalah jeli, kertas catatan dan juga ballpoint serta menggunakan sarung tangan yang sudah memakai cara non-singing. Baik, untuk pemeriksaan yang pertama, jadi di sini saya akan melakukan inspeksi ginjal dan juga vesika urinaria. Di sini saya akan mengamati area pinggang dan bagian abdomen bagian atas. Kemudian saya akan mengamati daerah bagian suprafisis di mana akan mengamati apakah adanya benjolan, massa maupun jaringan parut bekas operasi. Jadi di sini tidak ada. Kemudian saya akan melakukan palpasi ginjal dan juga vesika urinaria. Jadi saya akan merelaksasikan dulu abdomen pasien dengan merefleksikan dari sendi lutut. Kemudian saya akan melakukan palpasi bimanual di mana ginjal kanan dengan meletakkan tangan kiri di bagian ginjal kanan, kemudian tangan kanan di bagian proyeksi ginjal kanan. Jadi di sini saya akan melakukan palpasi atau penekanan. Apakah terasa sakit? Saya akan melakukan di kedua arah. Kemudian saya akan melakukan palpasi juga di bagian vesika urinaria, di area suprafisis, kemudian merasakan apakah adanya benjolan, massa maupun jaringan parut. Baik, di sini saya akan melakukan perkusi vesika urinaria. Kemudian mendengarkan adanya perubahan dari timpani ke redup. Jadi di sini saya akan melakukan perkusi. Kemudian saya akan melakukan prosedur nyeri tekan dan juga perkusi ginjal. Jadi di sini saya akan meminta pasien untuk duduk, kemudian saya akan menilai nyeri tekan ginjal bagian kanan dengan melakukan pengetokan. Kemudian saya akan melakukan hal yang sebaliknya di mana saya akan menilai nyeri tekan dari ginjal bagian kiri dengan menggunakan tangan kanan. Baik, kemudian selanjutnya saya akan memeriksa prostat. Jadi di sini saya akan meminta pasien untuk terlebih dahulu kencing. Kemudian saya akan meminta pasien untuk membuka celana. Kemudian saya sudah menggunakan sarung tangan. Kemudian saya akan meminta pasien untuk berbaring dan saya akan melakukan inspeksi di mana saya akan melihat apakah adanya benjolan, ulkus maupun inflamasi di sekitar area prostat. Baik, di sini tidak ada nyeri ataupun benjolan. Kemudian saya akan melakukan pelumasan jari telunjuk saya menggunakan jeli. Saya akan menggunakan jeli. Kemudian
saya akan menjelaskan bahwa tindakan akan segera dimulai, di mana saya akan memasukkan jari telunjuk saya ke dalam anal atau anus. Kemudian saya akan menyentuhkan permukaan ventral jari telunjuk saya di sekitar anus. Ketika otot sphincter ani externusnya sudah melemas, saya akan memasukkan ujung jari secara perlahan ke dalam anal. Baik, di sini saya akan memeriksa bulbo cavernosa refleksnya dengan menekan gland penis dengan ibu jari, kemudian akan terasa jepitan. Oke, baik. Di sini saya merasakan jepitan di bagian area jari telunjuk saya. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan di bagian area prostat. Kemudian saya akan merotasikan jari telunjuk berlawanan arah dengan arah jarum jam, sehingga saya akan memeriksa permukaan posterior dari kelenjar prostat. Oke, baik, normal, tidak ada pembengkakan atau benjolan. Kemudian saya akan mengekstensi jari telunjuk saya ke atas prostat untuk menjangkau area vesicula seminalis dan cavum peritoneum. Apakah ada nodul maupun nyeri tekan. Kemudian saya akan menarik jari telunjuk saya perlahan dan mengusap anus dengan tisu. Baik, untuk pemeriksaan dari pemeriksaan kelenjar prostat, saluran kemih maupun ginjal sudah selesai. Jadi silakan Bapak mengenakan celananya kembali, kemudian ke meja pemeriksaan sembari saya membersihkan alat dan bahan dan juga mencuci tangan. Baik, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Untuk pemeriksaannya semuanya normal, Pak. Jadi tidak ada benjolan maupun massa ataupun tumor yang ada di sekitar area prostat, saluran kemih maupun ginjal. Terima kasih, Pak.